Halo, saya Sylvester Destio Advenio dari 12 MIPA 4 absen 32. Saya akan mempresentasikan eh, fungsi partai politik dan dui fungsi ABRI mata pelajaran sejarah Indonesia. Yang pertama ada kehidupan politik masa Orde Baru. Materi yang pertama, penataan stabilitas politik pembubaran PKI dan organisasi masanya. Kita tentu mengetahui Partai Komunis Indonesia merupakan salah satu partai yang dilarang oleh bangsa Indonesia. Selain bertentangan dengan falsafah negara Pancasila, PKI juga dianggap bertanggung jawab atas peristiwa gerakan G30 SPKI. Oleh karena itu, langkah awal Presiden Soeharto ialah membubarkan PKI beserta organisasi masanya. Pembubaran dan organisasi masanya dimulai sejak Legend Soeharto mendapat mandat surat perintah 11 Maret. Melalui legitimasi tersebut, ia mengambil beberapa tindakan untuk menjamin keamanan dan stabilitas pemerintahan. Pada tanggal 12 Maret 1966, keluar surat keputusan yang berisi pembubaran dan larangan bagi PKI serta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung atau senada dengannya untuk beraktivitas di wilayah Indonesia. Keputusan ini kemudian diperkuat dengan keputusan Presiden pada 18 Maret tahun 66. Legend Soeharto mengamankan 15 menteri yang dinilai terlibat dalam G30 SPKI. Setelah itu, ia memperbaharui Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan dan membersihkan lembaga legislatif, termasuk MPRS dan DPRGR. Materi yang kedua yaitu penyederhanaan partai politik. Bukan karena setiap orang tidak membuat partai, tetapi sistem 3 partai merupakan salah satu kebijakan politik Presiden Soeharto di bidang politik. Kondisi ini bahkan berlangsung cukup lama dari tahun 73 hingga tahun 99. Partai politik masa pemerintahan Orde Baru hasil penyederhanaan partai politik tahun 73. Penyederhanaan atau penggabungan fusi partai pada tahun 73 merupakan kebijakan Presiden Soeharto untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan bernegara dan berbangsa. Kebijakan ini dianggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Mengapa demikian? Orde Baru diharapkan tidak lagi berorientasi pada ideologi serta politik. Pada program ekonomi, menurut pemerintahan Orde Baru, tidak stabilnya politik yang terjadi pada masa sebelumnya, yaitu Orde Lama, disebabkan oleh sistem kepartaian. Diketahui juga politik saat itu sangatlah banyak, sehingga menimbulkan banyak ideologi dan sekaligus kepentingan. Partai politik sulit terkontrol dan sangat akhirnya timbul gerakan-gerakan yang membahayakan bangsa dan negara. Hal tersebut melatar belakangi perlunya melakukan fusi terhadap kendaraan politik tersebut. Fusi partai tahun 73 oleh pemerintah tidak serta didasarkan pada persamaan ideologi, tetapi pada masa persamaan program sehingga diharapkan dapat membantu pemerintah untuk bersama-sama membangun Indonesia lebih baik. Apa saja sih partai-partai tersebut? Yang pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan. Partai ini berlandaskan nilai-nilai Islam. Gabungan partai ini antara lain yaitu NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Yang kedua, Partai Demokrasi Indonesia. Partai ini dilandaskan pada nasionalisme. Gabungan partai ini antara lain PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Yang ketiga, Partai Demokrasi Indonesia. Materi yang ketiga, pemilihan umum masa Orde Baru. Kalian pasti sudah mengetahui mengapa negara kita melaksanakan pemilihan umum. Ya, benar. Pemilihan umum merupakan ciri utama suatu negara yang berlandaskan demokrasi seperti negara kita Indonesia. Pemilu pada masa Orde Baru memiliki keunikan tersendiri daripada pemilu yang terjadi sebelum dan sesudahnya. Seperti yang kalian pelajari di atas tadi, yang sudah saya sampaikan,
Keunikan tersebut disebabkan oleh kebijakan fusi partai, sehingga pemilihan umum sejak tahun 77 hanya diikuti oleh 3 partai politik. Pelaksanaan pemilu tersendiri pada masa Orde Baru berlangsung 6 kali, yakni tahun 71, tahun 77, tahun 82, tahun 87, tahun 92, tahun 97. Pada pemilu masa tahun 71, peserta partai politik masih cukup banyak, yakni 10 partai. Pada pemilu ini, golongan karya meraih suara terbanyak. Pemilu selanjutnya dimulai sejak tahun 77 hingga tahun 97. Partai peserta pemilu diikuti oleh 3 partai politik, yakni P3, golongan karya, dan PDI. Pada pelaksanaan pemilu itu, golongan karya meraih suara terbanyak. Materi yang keempat yaitu dui fungsi ABRI. Konsep fungsi ABRI berawal dari konsep jalan tengah dikemukakan oleh Jenderal A.H. Nasution. Dui fungsi ABRI diterapkan untuk memberi kesempatan yang luas pada perwira tentara untuk berpartisipasi dalam bidang non-militer. Kebijakan ini bertujuan agar stabilitas politik tetap berjalan dengan baik. Melalui dui fungsi ABRI, para perwira militer memegang posisi penting pada masa pemerintahan Orde Baru, seperti menjadi wali kota, gubernur, duta besar, dan peradilan. Peninggalan dui fungsi ABRI pun sampai saat ini masih dapat ditemukan, meskipun pelaksanaannya dan kebijakannya telah dihapus. Salah satu peninggalan tersebut yaitu penamaan jalan yang menggunakan nama AMD. AMD sendiri memiliki singkatan dari ABRI Masuk Desa, salah satu program pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan desa dalam rangka pengabdi.